Inilah iman percaya kami kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang sanggup melakukan mujizat atas hidup kami. Oleh karena itulah kami beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberi kesempatan kepada kami untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Menyembah, mengagungkan nama Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan bila Engkau masih memberi kesempatan untuk kami mempersiapkan diri mendengarkan kebenaran firman-Mu, itu merupakan sebuah anugerah yang besar buat kami. Berbicaralah Kau kepada kami umat-Mu Tuhan. Kami sekalian umat-Mu boleh mendengarkan akan firman-Mu sebagai bekal perjalanan kami di dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berbicaralah Kau kepada kami sekalian umat-Mu, siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Tema firman Allah pada malam hari ini adalah jangan khawatir berdasarkan ajaran Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Matius pasal yang kelima ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, berbicara tentang kekhawatiran ya, itu tidaklah asing bagi kita sebagai umatnya. Kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Jadi kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Merasa cemas atau merasa gelisah. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kekhawatiran hadir pertama kali dalam hidup manusia sebagai akibat dosa. Kekhawatiran merupakan dampak dari kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa ke dalam dosa. Akibat dari kejatuhan itu, Bapak Ibu Saudara kekasih, dosa telah menjalar kepada semua manusia dan menjangkau setiap aspek natur dan kemampuan manusia, termasuk rasio, hati nurani, kehendak, hati, emosinya, dan keberadaannya secara menyeluruh. Sebagaimana dosa bersifat universal, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, maka kekhawatiran juga bersifat universal. Artinya, tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah mengalami kekhawatiran. Setiap orang pernah merasa khawatir tentang sesuatu hal. Manusia selalu diserang oleh kekhawatiran dan tekanan-tekanan hidup yang dapat memperburuk keadaannya. Banyak orang yang khawatir menderita kesulitan-kesulitan jasmani khususnya, seperti gugup, tidak bisa tidur, gelisah, sakit kepala, sulit bernapas, ya, keringat berkelebihan, dan sebagainya. Apalagi situasi kondisi sekarang ini dengan adanya wabah COVID-19. Manusia banyak yang mengalami kekhawatiran. Ketidakmampuan melepaskan diri dari kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Di mana keadaan yang lebih serius seperti stres, depresi, bahkan sampai ada yang mengalami gangguan mental. Bahkan ada juga yang bunuh diri. Sebab itulah Kristus atau Yesus Kristus memberikan pengajaran khusus tentang kekhawatiran dan melarang sikap khawatir ini khususnya untuk umatnya. Matius 6 ayat 25, Bapak Ibu, nanti ayat-ayat yang lain kita akan mengikuti lebih jauh, tetapi yang menjadi penekanan adalah ayat ini. Di mana firman Allah berkata, karena itu aku berkata kepadamu, ini adalah Yesus sendiri yang berkata, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, berpijak dari kebenaran firman Tuhan ini, maka seharusnya kita semakin menyadari bahwa ternyata Tuhan Yesus sendiri yang melarang umatnya untuk berada di dalam kekhawatiran. Kata berada itu intinya yaitu memang betul-betul ada di dalam kekhawatiran. Kalau boleh saya katakan tadi pagi, saya mengatakan khawatir itu normal. Tetapi maksud kata normal ini semua orang hidup akan mengalami yang namanya kekhawatiran. Tetapi kita tidak boleh berada dalam hidup kekhawatiran itu. Kita tidak boleh ada di dalamnya. Itu yang Tuhan maksudkan. Janganlah khawatir akan hidupmu. Nah itu. Bila kita melihat secara umum Bapak Ibu, bentuk-bentuk umum kekhawatiran itu yang pertama Bapak Ibu. Khawatir terhadap akibat dari kejahatan atau kesalahan yang telah dilakukan. Ini bentuk-bentuk umum kekhawatiran yang muncul dalam keseharian. Tatkala Adam berdosa dengan cara melanggar perintah, maka ia mulai sadar akan dirinya, menyadari kesalahannya, dan menjadi takut kepada Tuhan. Ketakutan ini diekspresikan dengan menyembunyikan dirinya dari hadapan Tuhan. Bila kita membaca dalam Kejadian pasal 3, ayat 7-11, di mana firman Allah berkata, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lalu Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Lalu Tuhan berkata, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan itu? Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, berpijak dari kebenaran firman Tuhan ini, ternyata saat ini juga banyak orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan hidup di dalam ketakutan. Mereka khawatir bahwa apa yang telah mereka lakukan diketahui orang lain dan menyadari konsekuensinya yang akan dialami akibat perbuatan mereka tersebut. Supaya kesalahan atau kejahatan tersebut tidak ketahuan, maka mereka berupaya sedemikian rupa untuk menutupinya. Tujuannya adalah supaya dosa itu tidak diketahui orang lain. Tetapi justru hal ini yang menjadikan hidup mereka hancur, karena kekhawatiran akan terbongkarnya kesalahan dan kejahatan terus membayangi hidup mereka. Dan kalau kita boleh nonton sinetron-sinetron, khususnya di Indonesia, bagaimana orang yang berbuat salah ditutupi, ya itu banyak sekali sinetron yang diputar di layar kaca. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bentuk umum kekhawatiran yang kedua adalah kekhawatiran pada realitas kematian yang pasti akan dialami. Seseorang tidak dapat memprediksi kapan kita mati. Masalah kematian merupakan misteri yang penuh dengan berbagai teka-teki yang membingungkan. Kapan, di mana, dan bagaimana seorang mati adalah itu misteri, saudaraku, dan hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian itu akan datang menjemputnya. Tidak ada seorang pun yang tahu pasti berapa panjang usianya di dunia ini. Bila kita melakukan riset singkat ke kuburan, saya pernah melakukan ini, yaitu di Gober, Petamburan, ya itu karena saya kadang-kala kalau pagi-pagi sebelum punya kendaraan sendiri,
Saya itu berangkat pagi, jadi karena kantor masih sepi, saya selalu melewati Gober, saudara. Di sana saya kadangkala sambil ya jalan untuk supaya jalan sehat lah intinya. Di kuburan itu kan masih sepi dan udaranya segar begitu ya. Kalau saya melihat di sana Bapak Ibu, ya orang-orang yang mati itu memang dari berbagai usia. Dan dari bayi, anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, dan orang tua, nggak nyampe usianya di atas 100. Itu. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, statistik dunia memberitahukan bahwa setiap 2,5 detik ada seorang manusia yang meninggal dunia. Bagaimana cara matinya pun itu bervariasi. Sekali-kali ya, itu kalau Bapak Ibu boleh pergi mungkin ke kuburan, ya kuburan umum itu, coba lihat, perhatikan baik-baik usia-usia mereka. Semua fakta memberikan kita teka-teki tentang misteri kematian, sekaligus memberikan tanda peringatan agar kita bersiap-siap menghadapi yang namanya kematian, bila kematian itu datang menjemput kita. Tetapi sayangnya banyak orang yang tidak siap, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketika kematian kapan saja bisa datang menjemput. Pilihan-pilihan dalam hidup kita sekarang ini akan menentukan kemana kita akan pergi setelah kematian. Jadi bukan nanti penentuan pilihan itu, tapi saat ini, sekarang ini, kita perlu menentukan pilihan kita ketika nanti kita meninggal, kemana kita akan pergi. Itu yang kedua, saudaraku, kekhawatiran pada realitas kematian yang pasti akan dialami. Yang ketiga, saudaraku, bentuk-bentuk kekhawatiran secara umum, yaitu kekhawatiran terhadap hidup dan kehidupan yang harus dijalani setiap hari. Orang yang khawatir sedemikian tercekam tentang apa yang akan terjadi masa yang akan datang atau masa depan. Sampai mereka lupa mengurus ya masa kini. Yang dipikirkan masa depan, tetapi sampai lupa masa sekarang ini menentukan di masa yang akan datang. Mereka ditandai oleh kekhawatiran tentang segala macam hal. Dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Mereka khawatir kesulitan masa depan, khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang keluarga, dan lain sebagainya. Apalagi yang sekarang ini ya dengan adanya COVID-19 ini, ada orang yang membuat menjadi manusia fobia. Keluar saja tidak berani. Ya, itu ketemu dengan orang takut. Ada yang sampai seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, alasan mengapa kita sebagai umat Tuhan, seperti tadi Tuhan Yesus katakan, jangan kamu khawatir. Kristus memerintahkan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, agar kita tidak perlu khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Kita tidak perlu khawatir tentang masa depan kita. Dan itu ditulis oleh penulis Matius. Di dalam pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34 nanti Bapak Ibu boleh membaca sendiri dan merenungkannya. Namun sayang Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ada beberapa penafsir yang salah menafsirkan akan hal ini. Nah, ini yang perlu mau saya luruskan. Namun kita melihat, saya membaca beberapa buku menemukan dalam ayat yang ke-32 kesalahan interpretasi yang pertama atau penafsiran yang pertama. Ada yang beranggapan bahwa orang Kristen tidak perlu bekerja. Ini adalah kesalahan dalam memahami. Kalau berpijak dari ayat tadi, Bapak Ibu. Jadi jelas sekali ini perlu dipahami oleh kita sebagai umat Tuhan. Ya, itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, lalu saya temukan lagi di dalam ayat yang ke-34. Di dalam ayat yang ke-34, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di sana juga begitu. Ada juga yang mengajarkan bahwa orang Kristen tidak perlu membuat rencana mengenai masa depan mereka. Bagi saya ini adalah kesalahan dalam memahami ayat tersebut, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, ada juga yang salah memahami di dalam ayat 33, sehingga motivasinya bukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tetapi mencari semua yang
akan ditambahkannya, yaitu harta benda yang ditambahkan untuk memperkaya diri. Jelas ini keliru, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Saya tidak sependapat dengan apa yang saya katakan tadi. Nah, berdasarkan yang dikatakan Tuhan Yesus tersebut, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ada beberapa alasan yang menjadikan kita tidak perlu khawatir. Yang pertama, kita tidak perlu khawatir karena kita memiliki Allah Bapa yang maha baik dan berkemurahan. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di dalam Matius pasal 6 ayat 26, 28 sampai 30. Di dalam ayat 26 Tuhan Yesus menguatkan lagi kepercayaan kepada Bapa di surga dengan menggunakan contoh bagaimana Allah memelihara burung-burung itu. Walaupun burung-burung itu tidak menjalankan menabur dan menuai, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ada kesan dia tidak bekerja. Serta mengumpulkan dalam lumbung, namun binatang itu menerima makanan dari Tuhan. Kalau Tuhan memelihara binatang itu, apalagi anak-anaknya. Ia pasti memelihara mereka, memelihara kita sebagai umatnya. Sebagai anak-anak Allah, kita mempunyai tempat yang lebih penting dan berharga daripada burung-burung itu. Bukankah kita adalah makhluk yang dijadikan, bukan semata diciptakan, tapi kita dijadikan. Ini sesuatu hal yang luar biasa di mana Allah berkarya. Saya yakin Tuhan jauh lebih memelihara hidup kita dibandingkan dengan burung-burung. Intinya, kalau burung-burung saja dipelihara, apalagi kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kemudian di dalam ayat 28 sampai 32, Tuhan Yesus mengambil contoh, yaitu bunga bakung di ladang, untuk melukiskan kasih Allah Bapa yang memelihara. Sebenarnya bunga bakung yang dimaksud di sini kemungkinan besar adalah dalam bahasa aslinya, kalau boleh saya teliti, itu adalah anemone yang banyak sekali di lereng gunung pada bulan Februari dan Maret, khususnya di wilayah Palestina, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Dengan warna yang ungu, sama dengan pakaian kebesaran seorang raja. Makanya nanti dikaitkan dengan Raja Salomo. Kemudian dimaksud dengan rumput di dalam ayat 30, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mengacu pada bunga-bunga anemone itu. Ya. Jadi apa yang dimaksud di dalam ayat 29 merujuk kepada Raja Salomo, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kalau kita melihat dalam Alkitab, ada raja yang terkenal, raja yang kaya raya. Bunga anemone yang begitu singkat umurnya dan yang tidak lama kemudian ikut terpotong bersama dengan rumput yang dipakai sebagai bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nanti saudara bisa lihat di dalam surat Yakobus pasal 1:11, bunga itu kata Yesus mempunyai pakaian lebih indah daripada Raja Salomo. Waduh, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Dan semua itu karena Allah yang menghiasinya. Karena bunga itu tidak bekerja dan tidak meminta untuk memperoleh pakaian tersebut. Jadi jikalau Tuhan sedemikian rupa memelihara bunga yang dianggap sebagai tidak berharga, maka pastilah Bapa di surga akan memberi pakaian kepada anak-anaknya yang percaya akan Dia dan yang mau taat kepadanya. Lebih daripada bunga bakung. Sebagai anak-anaknya kita perlu mengetahui bahwa merupakan kesenangan bagi Bapa memenuhi semua kebutuhan kita. Itu adalah gaya hidup Bapa di surga yang selalu menyiapkan segala sesuatu kebutuhan anak-anaknya, yaitu kita semua. Yesus sendiri menegaskan di dalam Matius pasal 6 ayat 32b, di mana di sana dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang Maha Tahu. Maka kita dilarang hidup dalam kekhawatiran. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah-masalah kita. Matius pasal 6 ayat 27 itu jelas menjelaskan, Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa kekhawatiran itu tidak berguna. Di dalam Matius 6 ayat 27 itu jelas di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa kekhawatiran itu tidak berguna. Walaupun makanan itu penting bagi pertumbuhan seseorang, pertumbuhan bagi kita,
tetapi pertumbuhan itu sendiri Allah yang mengendalikan. Jadi Allah lah yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita, termasuk tubuh jasmani kita. Waktu seorang anak bertumbuh menjadi dewasa, Allah menambahkan jauh lebih daripada sehasta, yaitu 46 cm. Jadi sehasta itu ukurannya kurang lebih 46 cm. Para ahli Alkitab memberikan istilah di dalam bahasa Yunani, saudaraku, yaitu ten, helikian, atau tinggi badan. Tersebut dengan pengertian kalau kita sekarang ini adalah usia atau umur. Sedangkan kata Yunani pekunhena atau satu hasta diartikan sebagai ukuran waktu. Jadi bukan ukuran tinggi badan sebenarnya dalam konteks firman Tuhan tersebut. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai umat Tuhan. Kalau boleh saya simpulkan bahwa kekhawatiran itu tidak membantu kesulitan kita esok hari, tetapi benar-benar merusak kebahagiaan hari ini. Jadi mengatakan tidak menolong untuk kita esok hari lebih baik, bahkan lebih parah lagi, hari ini dirusak oleh kekhawatiran. Itu maksudnya dalam firman Tuhan tersebut. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kekhawatiran akan hidup dan masa depan adalah pemborosan untuk masa sekarang. Jadi di sini kita harus memahami betul-betul. Jika kita tidak dapat menghindar dari rasa khawatir, yang perlu Bapak Ibu ingat adalah, ingatlah khawatir itu juga tidak akan pernah membantu kita. Itu intinya yang dimaksud dalam ayat Matius 6 ayat 27 itu. Yang ketiga, pilihan untuk tidak khawatir adalah sikap percaya dan taat pada perintah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk tidak khawatir. Berulang-ulang ia mengingatkan kepada kita, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Tuhan juga mengajarkan agar kita menyerahkan segala keinginan kita kepadanya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur yang ditulis oleh yaitu Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, di mana di sana Paulus berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Mari kita menyadari akan firman Allah ini, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana mengatasi kekhawatiran yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kita? Kalau Bapak Ibu memahami ayat-ayat di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 tadi Bapak Ibu, kalau boleh saya simpulkan, yang pertama itu percaya dan berserah kepada Tuhan, itu yang pertama. Ini penting sekali Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan. Ya. Kalau kita membaca, memperhatikan ya ayat 30, di situ dikatakan, hai orang yang kurang percaya. Di dalam ayat 30 ini istilah kata dalam ungkapan itu adalah dalam bahasa aslinya itu aligopistor, yang berarti hai yang beriman kecil. Jadi bukan anak kecil, tapi hai yang beriman kecil. Maksudnya imannya tidak besar, tetapi ciut kecil. Itu yang dimaksud ya, aligopistoi ini. Nah, ungkapan ini digunakan 4 kali dalam kitab Injil, 1 kali dalam Injil Lukas, sebagai dorongan pertumbuhan maupun teguran. Jangan menjadi orang yang kurang percaya, maksudnya seperti itu, kalau boleh saya terjemahkan. Jadi jangan menjadi khawatir dan gelisah. Itu yang Tuhan Yesus inginkan untuk umatnya. Memang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah hidup dalam kekhawatiran. Karena mereka fokus kepada apa yang diinginkan itu. Karena mereka tidak mengenal Bapa di surga. Tapi tidaklah demikian dengan orang-orang percaya. Tidaklah demikian kita sebagai umat yang mengenal Allah. Bapa yang mengetahui kebutuhan anak-anaknya dan dengan murah hati memberi kepada kita. Mari Bapak Ibu kita rubah mindset kita sebagai umat Tuhan. Percayalah, Bapa yang di surga itu sang pemelihara kita. Kita harus melangkah dengan iman. Kita harus mempercayai dengan serius.
Lalu kalau kita melihat lebih jauh di dalam ayat 32 juga sama di sana. Bahwa kita, ya, meskipun Allah memelihara kita, kita tidak boleh berdiam diri. Di dalam ayat 32 di sana, saya tertarik dengan kata bahasa aslinya, epizitai, yang artinya berusaha keras mencari. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang mengingatkan kepada kita bahwa kita ini harus kerja keras. Nah, ini yang penting. Kita juga harus kerja keras. Maka saya selalu tekankan beberapa minggu lalu saya khotbah tentang ora et labora. Ya, itu penting. Tuhan tidak menginginkan kita mengejar materi dengan cara seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, Bapak Ibu Saudara kekasih. Tuhan mau supaya kita mendahulukan, mencari kerajaannya dan kebenarannya. Saat kita melakukannya, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Karena itu tetaplah percaya dan setia pada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, di mana di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Dan ia akan bertindak. Ketika kita tidak memiliki apapun selain Tuhan, itu cukup bagi kita sebenarnya. Karena memang hanya Dia yang kita perlukan. Kita akan selalu mengalami kesulitan jika kita berusaha mengatasi masalah hidup tanpa Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan masalah akan semakin banyak. Belajarlah kau memiliki waktu dengan Tuhan. Carilah Dia dengan segenap hati. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 26, di mana di sana dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Lalu kalimat selanjutnya ditegaskan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini kesaksian pemazmur. Maka seharusnya kita ini menaruh hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Carilah Tuhan selagi Dia masih bisa ditemui. Yang kedua, Bapak Ibu, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah ucapan yang monumental. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di sana sebenarnya ada kurung lebih, jadi carilah lebih dahulu ya kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya tertarik di dalam ayat 33 ini dengan kata proton, saudaraku, yang memiliki arti yang pertama itu adalah yaitu urutan atau kepentingan, menempati tempat yang tertinggi dari semua kesenangan kita. Intinya, bahwa mengutamakan Allah itu merupakan satu kesenangan yang utama. Maka carilah dahulu kerajaan Allah, maksudnya utamakan mencari Tuhan. Itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yaitu diberikan, ya baik diberikan maupun ditambahkan. Dapat kita pergunakan secara bersama-sama. Hal ini dapat dipahami karena Allah yang mengetahui kebutuhan kita. Ia juga akan menyediakan, memberikan, dan menambahkan yang kita perlukan, baik jasmani maupun rohani. Nah, itu penting sekali buat kita. Maka prioritaskan Tuhan di dalam perjalanan hidupmu, secara pribadi, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, maupun di dalam studi dan pengabdianmu kepada Dia. Harus utama, itu penting. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya yang dimaksud dalam konteks ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kita harus mengutamakan Dia. Intinya itu. Kata mengutamakan itu bukan lalu yang lain kita tinggalkan, tidak. Menyadari bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, itu yang dimaksud. Dan kita harus membangun relasi dengan Tuhan sebaik mungkin. Kebenaran yang kita cari adalah kedudukan kita yang benar di hadapan Allah, itu yang penting, saudaraku.
Mari kita belajar untuk memaknai kebenaran firman Allah ini dengan baik. Mari kita mengintrospeksi diri kita dengan benar. Ya, saya ingin kita merubah paradigma kita berkaitan dengan masalah kekhawatiran. Karena jujur saat ini banyak manusia yang hidup dalam kekhawatiran. Saya ingin mengulang kembali di dalam Matius pasal 6:34, Bapak Ibu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok atau hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebenarnya ungkapan ini cukup menarik ya. Itu dalam terjemahan lain di sana dikatakan biarkanlah besok mengurus persoalan-persoalannya sendiri. Jadi maksudnya udahlah nggak usah memikirkan hari besok. Pikirkan hari ini. Karena hari ini akan menentukan hari esok, saudaraku. Nah kebanyakan orang itu bingung dengan hari esok. Tetapi harusnya hari ini kita selesaikan dengan baik, maka besok pasti akan memberi dampak yang baik. Nah, kebanyakan orang hanya memikirkan hari besok, hari ini kerjaannya berantakan. Akan berdampak untuk hari esok. Dan memang ini harus kita belajar. Dan kita harus memiliki komitmen menjadi sebuah bagian dari gaya hidup kita sebagai umat Tuhan. Menyelesaikan pekerjaan hari ini. Karena hari ini itu juga pasti akan berdampak hari esok. Jadi jangan kita memikirkan hari esok. Itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Ya, next. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ternyata hal yang sama pun itu ditulis oleh Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Petrus pun yang pernah mengalami kekhawatiran, dia berkata dalam kesaksiannya, dalam tulisannya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ini yang seharusnya menjadi bahan perenungan kita, dan kita harus selalu ingat, saudaraku, kekhawatiran tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita. Bertambah iya, tetapi percayalah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, juga Rasul Petrus. Mari kita saat ini mulai melangkah. Selesaikan kekhawatiranmu. Raih masa depanmu bersama dengan Tuhan. Seperti yang firman katakan tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Imani, percayai, melangkah dengan pasti. Ya, kekhawatiran harus kita tekan. Dan kiranya hati yang gembira. Itu yang seharusnya nyata di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, percayalah. Bersama dengan Tuhan, engkau akan mengalami kemenangan. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau dia datang ke dalam dunia ini, berinkarnasi menjadi manusia. Karena kasihnya kepada kita. Dia mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tuhan sudah menggenapi semuanya, saudara. Segala dosa kita, Tuhan sudah tebus. Saya yakin, maka segala kekhawatiran pun sebenarnya Tuhan sudah kendalikan. Hanya satu hal, adakah iman percayamu kepada Dia? Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, beriman kepada Tuhan akan memampukan mengatasi segala kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin hari ini, dengan masalah COVID-19, engkau berada dalam ketakutan besar. Malam hari ini saya mau katakan, jangan kau khawatir tentang apapun juga. Biarlah kita meningkatkan imun kita, kekebalan tubuh kita, dengan kita berusaha untuk memiliki hati yang gembira. Serahkanlah segala hidupmu kepada Dia, karena Dialah yang memelihara hidup kita. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bila malam hari ini ada yang sakit, imani, percayai, jangan kau khawatir dengan sakit penyakitmu. Tuhan pasti menyembuhkan. Apa yang menjadi pergumulanmu? Kau ingin hidupmu diberkati. Kau ingin yang berkeluarga punya momongan. Jangan engkau khawatir. Percayakan, serahkan hidupmu semeluruhnya kepada Tuhan. Hari ini mungkin engkau mendapatkan gaji yang dipotong.
Biar kiranya Engkau hidup berpadanan apa adanya. Jangan mengada-ada. Tuhan ingin kita hidup berpadanan apa adanya, seturut dengan kebenaran firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, biarlah kasih karunia Allah menyertai kita semua. Karena salib-Mu, mari kita nyanyikan pujian ini, kita mempersiapkan sakramen perjamuan kudus. Karena salib-Mu, imani, percayai. Kalau Tuhan berkata jangan kamu khawatir tentang apapun juga, biarlah kiranya firman Tuhan boleh menerima dalam hidup. Hari ini mari kita berkomitmen, Tuhan mengasihi engkau dan saya. Haleluya, haleluya. Mujizat-Mu. Peganglah roti di tangan kanan dan cawan di tangan kiri, saudara. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Angkat roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita akan makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Pindahkan cawan di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi, dengarkanlah firman Allah sebelum Bapak Ibu Saudara sekalian meminumnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucapkan syukur atas kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Di mana Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, agar kami tidak berada di dalam kekhawatiran. Tetapi biar kiranya kami mampu mengelola kehidupan kami, meskipun kami berdampingan dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, tetapi kami tetap mengandalkan Tuhan, karena Engkau-lah yang mempunyai hidup kami. Kami pertaruhkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh umat-Mu, biar kiranya mereka menaruhkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, karena Engkau adalah pengendali hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau melawat setiap pribadi, hamba-hambamu, umatmu yang saat ini mengikuti ibadah aplikasi Zoom ini Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus berkarya dan bekerja atas hidupnya. Malam hari ini yang ada dalam kecemasan, yang ada dalam kekhawatiran, kami usir, kami tengking dalam nama Yesus Kristus. Kiranya umatmu memiliki pola pikir yang benar, seturut dengan firman Allah yang dipaparkan pada malam hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, bila ada yang sakit, kami mempercayai Kau adalah tabib yang berkuasa. Seturut dengan kebenaran firman-Mu, jangan kamu khawatir.
Biarlah kiranya mereka juga tidak mengalami kekhawatiran Tuhan. Biar mereka menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Engkau. Kami tahu Engkau adalah sumber mujizat kesembuhan. Engkau adalah tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Kami hanya berseru dalam nama Yesus Kristus. Darah Kristus sanggup menyembuhkannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu. Dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Biar mereka tetap memiliki gairah, memiliki sukacita, memiliki pengharapan penuh kepada Tuhan. Sehingga mereka mengalami mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Kau berkati pribadinya, keluarganya, pekerjaannya, usahanya Tuhan. Studinya, terlebih di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni dosa dan kesalahan kami mungkin selama ini. Ada di antara umat-Mu yang masih berada dalam kubangan kekhawatiran. Tetapi melalui firman Allah malam hari ini, mereka melepaskan segala kekhawatiran itu dengan memiliki gairah hidup. Bersama dengan Engkau, mereka mampu melakukan banyak hal yang benar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kiranya itu boleh meremat dalam hidupnya, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa kami. Tuhan, Kau lawati bangsa kami. Para turun negara kami, kiranya Tuhan senantiasa tolong. Bapa, hikmah dan kuat kuasa wibawa ilahi ada dalam diri para turun negara kami. Khususnya penanganan COVID-19 kami serahkan dalam tangan-Mu. Para tim medis kami serahkan dalam tangan Allah. Baik suster, baik dokter, dan seluruhnya tim medis kami serahkan. Obat-obat yang menjadi sarana untuk mujizat kesembuhan-Mu. Kiranya boleh terjadi. Inilah doa sembahyang kami Bapa. Semuanya kami peralaskan dalam nama Yesus Kristus. Mari saudaraku kasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Yang Tuhan ajarkan kepada kita. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami hidup dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.